komunikasi dan informasi berefek pada semakin beragamnya media komunikasi, mulai dari bentuk hingga aktivitas responsifnya. Dunia maya atau cyberspace telah memasuki babak baru. Cyberspace telah mengalihkan berbagai aktivitas manusia seperti politik, sosial, ekonomi, kultural, spiritual, bahkan seksual di dunia nyata ke dalam berbagai bentuk substitusi artifisial. Banjir informasi di era revolusi digital menghadirkan sejumlah dampak sosial. Problem masyarakat bukan pada bagaimana mendapatkan berita lagi, melainkan kurangnya kemampuan mencerna informasi yang benar. Sebelum kita bahas bagaimana dampak dan cara kita menghadapi era post-truth, kita simak video berikut yang satu ini. Istilah post-truth menurut penjelasan Kamus Oxford digunakan pertama kali tahun 1992. Istilah itu diungkapkan oleh Steve Teschage di majalah The Nation ketika merefleksikan kasus Perang Teluk dan kasus Iran yang terjadi di periode tersebut. Dia menggarisbawahi bahwa kita sebagai manusia yang bebas mempunyai kebebasan menentukan bahwa kita ingin hidup di dunia post-truth. Kamus Oxford menjadikan post-truth sebagai Word of the Year tahun 2016. Sebab penggunaan istilah tersebut meningkat 2000% dibanding 2015. Sebagian besar penghuni istilah post-truth merujuk pada dua momen politik paling berpengaruh di tahun 2016. Keluarnya Inggris Raya dari Uni Eropa Brexit dan terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat. Post-truth dapat didefinisikan sebagai kata sifat yang berkaitan dengan kondisi atau situasi di mana pengaruh ketertarikan emosional dan kepercayaan pribadi lebih tinggi dibandingkan dengan fakta dan data yang objektif dalam membentuk opini publik. Selain ditandai dengan merebaknya berita hoaks di media sosial, era post-truth juga ditandai dengan kebimbangan dan media jurnalisme khususnya dalam menghadapi pernyataan-pernyataan bohong. Kualitas jurnalistik tersebut dapat dilihat dari bagaimana media menyajikan informasi yang berangkat dari fakta, bukan hanya mengutip narasumber dan tidak memverifikasinya. Yang jelas media harus punya sikap dan keberpihakan, tentu keberpihakan kepada kebenaran fakta. Sudah saatnya kita melek di era post-truth, karena apa yang kita lihat dan berkembang di media belum tentu sesuai dengan kejadian yang sebenarnya. Nah pemirsa, telah hadir di studio kita saat ini dosen program studi teknik informatika Universitas Putra Batam yang akan mengulas mengenai era post-truth dan bagaimana sikap kita untuk menghadapinya, yakni Bapak Kosmas Eko Suharyanto. Halo Bapak, apa kabar? Halo, apa kabar? Apa kabar Dia sangat baik, luar biasa. Wow, luar biasa. Ya baik Bapak, terima kasih sudah hadir di sini Bapak. Siap, terima kasih. Ya Bapak. Kalau boleh tahu apa sih Pak kegiatannya, aktivitasnya sehari-hari? Mungkin selain mengajar Bapak punya aktivitas yang lain? Ya, akhir-akhir ini kita diminta beberapa rekan-rekan saya untuk menulis beberapa artikel khususnya tentang ya masih seputar dampak dari media sosial, khususnya di konten-konten yang akhir-akhir ini sangat melanda negara kita terkait hoax. Itulah. Penelitian masih terkait tentang itu Ya, gitu. penelitian, menulis artikel di beberapa media juga. Oke, baik. Ya Pak, kali ini tema kita ini saya rasa cukup menarik ya Pak ya, membahas tentang era post-truth. Nah, sebelum kita membahas itu lebih detail lagi, era post-truth ini kan tidak bisa terlepas dari yang namanya hoax. Betul. Nah, saya mau tanya nih sama Bapak terlebih dahulu, apa sih sebenarnya hoax itu Pak? Baik, dalam terminologi resmi Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa hoax itu diterjemahkan sebagai berita bohong. Walaupun kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris misalnya menjadi fake news, itu sebuah perbedaan definisi. Tapi secara umum orang mengartikan hoax sebagai berita bohong. Dalam beberapa penelitian, tetapi lebih tepatnya hoax merupakan informasi yang sengaja dibuat untuk memang tujuan sesuatu. Ada maksud di balik itu. Kepentingan Ya, seseorang. ada kepentingan sesuatu yang sengaja dibuat. Kemudian seolah-olah itu menjadi sebuah kebenaran. Oke. Begitulah hoax. Kalau gitu, apa sih Pak efek atau dampak munculnya hoax itu sendiri? Ya, luar biasa sekali efeknya. Apalagi dibarengi dengan munculnya media alternatif.
Yang saya maksud adalah media sosial sebagai media alternatif pendistribusian informasi. Tapi efek yang paling bisa kita lihat adalah yang pertama adalah memicu permusuhan. Hoax bisa dibuat untuk memecah belah situasi masyarakat sosial ya. Itu yang pertama. Yang kedua, hoax dapat merusak reputasi. Nah, ini sangatlah harus dilihat sebagai hal yang sangat serius, apalagi kalau berkaitan dengan kontestasi misalnya politik, karena dia akan dipakai sebagai tool atau alat. Lalu hoax juga bisa menciptakan ketakutan, terorisme cyber. Terorisme cyber itu bisa diciptakan oleh pembuat hoax untuk menciptakan kondisi masyarakat menjadi takut sehingga ada opini tertentu yang terbentuk atau semacam propaganda. Oke lah, itulah sebagian kecil dari dampak dari hoax itu. Oke, baik. Sebenarnya sejauh ini apa sih alasan orang-orang membuat berita hoax itu? Iya, alasannya sangat beragam, tetapi apabila kita kaitkan dengan situasi saat ini di Indonesia, rata-rata hoax adalah produk dari kontestasi politik. Artinya hoax diciptakan untuk membuat sebuah opini publik. Jadi ada tujuan politik, ada maksud tertentu di balik orang memproduksi hoax. Yang kedua adalah motif ekonomi, tetapi ini sebenarnya tidak banyak. Motif ekonomi artinya orang menciptakan berita yang heboh sehingga menciptakan reaksi masyarakat yang membaca entah dengan mengklik tautan dan sebagainya sehingga ada nilai ekonomi. Itu disebut dengan misalnya iklan, pay per click dan sebagainya yang memang itu dalam dunia digital mungkin wajar, tapi tidak wajar apabila itu antara judul dan isi kadang-kadang tidak relevan. Jadi pertama motif politis, kemudian ekonomi. Itu ya sih yang menurut saya paling besar motifnya. Sejauh ini pelaku-pelaku hoax atau orang-orang di balik hoax itu biasanya mereka-mereka yang memang berpendidikan atau justru yang di luar dari situ gitu atau hanya coba-coba gitu. Kalau kita lihat di media justru orang berpendidikan kan? Oh gitu. Justru ada dosen, ada guru dan sebagainya. Orang-orang ini kalau kita lihat korban atau mereka menyebar hoax karena tadi korban propaganda politik. Jadi lebih ke situ. Kalau hoax oleh orang-orang sederhana dan sebagainya mungkin karena mereka lebih ke bukan yang isinya konten politik tapi mungkin kesehatan. Misalnya dengan meminum ini maka sakit ginjal akan sembuh dan sebagainya. Itu untuk orang-orang yang mungkin dilihat kalau dari pendidikan belum. Tapi mereka juga menjadi penyebar hoax tapi bukan hoax yang berkaitan dengan hal-hal yang mungkin berbau politis tadi. Oke. Jadi sejak kapan sih Pak hoax ini tuh bisa menyebar gitu? Kalau dulu kan sekarang ini kan hoax ini tuh menyebar karena adanya media sosial, perkembangan teknologi yang semakin maju. Nah, kalau dulu apakah memang sudah ada hoax atau hanya baru sekarang saja karena efek dari teknologi itu sendiri atau gimana Pak? Tentu sudah ada sejak dulu ya, hoax sudah ada. Sistemnya itu seperti apa Pak? Hanya sekarang mendapat media baru dengan adanya teknologi baru, konvergensi antara ilmu jaringan dan komunikasi yang menciptakan berbagai perangkat dengan cepat. Misalnya smartphone sekarang hanya dengan hitungan detik berita dari Amerika bisa sampai ke Indonesia dan sebagainya. Tapi waktu itu juga sudah ada hoax. Misalnya hoax yang masih menggunakan media-media konvensional, hanya newsletter, majalah dan sebagainya yang mungkin produk propaganda sebuah situasi politik atau keadaan di masa itu yang memang mengharuskan media dibungkam dengan menciptakan hanya satu media mainstream saja yang boleh menerbitkan sebuah berita-berita yang tadi isinya adalah mungkin propaganda, belum tentu kebenarannya. Jadi sudah ada sejak dahulu. Dari dulu Intinya seperti itu. sudah ada begitu ya. Iya Pak. Sekarang kita masuk nih membahas tentang era post-truth. Di salah satu kamus online terkemuka di dunia yang dibuat oleh Universitas Oxford itu telah mentahbiskan post-truth sebagai Word of the Year. Nah, apa sih sebenarnya Pak post-truth itu? Iya. Jadi tahun 2016 memang Oxford Dictionary
merilis bahwa post-truth sebagai word of the year atau kata yang menjadi paling populer di tahun itu. Tapi sebetulnya post-truth itu sendiri dalam artian secara umum adalah sebuah era atau iklim di mana opini pribadi, emosi pribadi mampu membentuk opini publik dibandingkan dengan fakta-fakta yang objektif. Itu sebetulnya definisi umum dari post-truth. Oke, baik. Lalu apa, kenapa, dan sejak kapan era post-truth ini diangkat atau dikemukakan? Mungkin sejarahnya Ya. gitu, Pak. Walaupun dia mulai booming sejak 2014, 15, 16, sehingga akhirnya Oxford Dictionary menerbitkan sebagai word of the year, tetapi kata post-truth sendiri sudah pernah diangkat oleh seorang novelis Serbia Amerikan ya, Steve Tesic. Oke. Jadi sebuah artikel yang dia terbitkan di sebuah majalah The Nation dengan judul The Government of Lies. Di situ pertama-tama dia menyoroti post-truth ketika dia mengkritisi beberapa situasi yang terjadi ketika misalnya dia menyoroti skandal Watergate di Amerika tahun 70-an waktu Presiden Nixon. Kemudian perang Teluk Persia. Nah, di situ dia mengatakan bahwa masyarakat waktu itu lebih nyaman ketika informasi-informasi yang belum tentu terkonfirmasi itu didistribusikan. Nah, itulah dia kritisi sebetulnya sejak saya ulangi tahun 90-an atau 92 post-truth sudah mulai digunakan dalam sebuah artikel yang mengkritisi tentang situasi perang Teluk dan skandal Watergate. Oke, namun lebih ditahbiskan pada tahun 2016 dan sekarang sudah menyebar ke berbagai negara. Iya, oke, baik. Ya Pak, saya penasaran nih Pak, apa sih konsep dan karakteristik dari post-truth itu sendiri? Mungkin Bapak bisa jabarkan secara detail gitu. Para ahli sepakat ya bahwa karena dia sebuah iklim ya, artinya memang sudah situasinya seperti itu. Jadi banyak negara yang memang mengalami itu. Bahkan sekelas Amerika pun bisa porak-poranda oleh badai post-truth, Inggris dan sebagainya dengan kasus Brexit. Oleh karena itu kita bisa simpulkan bahwa konsep post-truth memang hadir, memang sudah meluas di semua negara barangkali, tetapi karakteristiknya mendapat semacam kebaruan. Oleh apa? Oleh hadirnya media-media alternatif. Semacam tadi. Kita lihat, misalnya di Amerika saja 62% publik Amerika itu lebih pertama-tama mencari informasi atau berita tuh dari media sosial, bukan dari media-media mainstream. Justru dari media sosial. Nah, dari situ bisa kita lihat bahwa pertama-tama dia secara karakteristik memang menyasar emosi publik, tetapi oleh hadirnya media alternatif dia mendapatkan sebuah energi baru. Jadi pertama dia akan mengaduk-aduk emosi publik dari karakteristiknya. Yang kedua, dia mengabaikan fakta. Kadang belum tentu berita itu benar, tapi dirilis dulu. Nah, itu juga nggak bisa dihindari karena sekarang ini semua orang dengan media smartphone, orang dengan dirinya sendiri bisa menjadi master atau penulis bagi masyarakat informasi di sekitarnya sendiri. Nggak perlu mengandalkan media lain dengan situasi saat ini. Dan itu juga memacu. Kemudian yang ketiga, nah dilihat dari karakteristik yang ketiga adalah adanya apa ya namanya banalisasi atau kecenderungan vulgaritas. Jadi kadang berita itu dibuat heboh itu lebih banyak menyasar daripada berita yang biasa-biasa aja. Jadi kadang seperti ini, dibuat beritanya sangat heboh, walaupun kontennya nanti agak lain. Tetapi kadang orang Indonesia mungkin nggak baca isi kontennya, dia hanya baca judul, kemudian dia komentar pula. Nah, itu salah satu karakteristik dari post-truth. Jadi kita hidup sekarang di seperti itu. Coba kita lihat sekarang di media sosial, di Facebook, Twitter dan sebagainya. Kadang orang share berita tanpa baca konten, hanya baca judul. Padahal antara judul dan konten nggak nyambung, tapi dia komentar. Dia belum baca nih. Iya. Nah, itu yang sering terjadi. Jadi itu adalah karakteristik dari post-truth itu sendiri. Betul sekali. Oke, baik Pak.
Baiklah pemirsa, setelah break kita undang salah satu narasumber lagi dan bagaimana kita menghadapi era post-truth ini. Jangan kemana-mana.